Assalamualaikum sahabat tetangga story. Pernahkah kalian melihat seseorang dihina hanya karena pekerjaannya dianggap rendah? Inilah kisah seorang wanita yang dicibir oleh tetangganya hanya karena suaminya seorang tukang bakso. Sahabat tetangga story, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Siti. Aku hanyalah wanita sederhana yang tinggal di rumah kontrakan kecil bersama suamiku, Budi. Dia seorang tukang bakso keliling yang selalu berangkat sejak pagi hingga larut malam. Meski hidup kami pas-pasan, aku bersyukur karena Budi adalah lelaki yang sabar dan penuh kasih sayang. Hari itu aku menghadiri hajatan di rumah Bu Ratna, tetangga yang terkenal kaya raya dan sombong. Aku datang bersama Budi dengan pakaian sederhana. Ketika kami masuk, semua mata seolah tertuju pada kami. Bu Ratna dengan lantang berkata di depan tamu-tamu lain, "Lihatlah, Siti secantik ini kok cuma dapat suami tukang bakso. Gak malu apa, Ti?" Tawa tamu undangan pun pecah. Aku hanya bisa menundukkan kepala, pipiku panas menahan malu. Budi tersenyum, meski aku tahu hatinya perih. Ia mencoba bersikap tenang, menyalami beberapa orang sambil tetap menjaga wibawanya. Aku ingin membela suamiku, tapi lidahku keluh. Aku bisa merasakan tatapan merendahkan dari warga sekitar. Bahkan ada yang berbisik, "Sayang banget ya, cantik-cantik kok nasibnya gitu." Sore itu, aku pulang dengan mata sembab. Dalam hatiku hanya ada satu tanya. Sampai kapan kami harus menanggung hinaan ini? Aku duduk di sudut kamar, menatap lantai yang dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-kata Bu Ratna dan tawa warga masih terngiang di telingaku. "Mas, apa kita memang pantas dihina begini?" Suaraku bergetar saat menatap Budi. Budi menghampiriku. Wajahnya tetap tenang meski aku tahu hatinya terluka. Ia mengusap kepalaku pelan lalu berkata lirih, "Sabar, Ti. Rezeki itu sudah diatur Allah. Mas yakin, suatu hari nanti mereka akan tahu siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan hinaan mereka meruntuhkan hati kita." Aku menatapnya, mencoba percaya pada kata-katanya. Tapi rasa sakit itu begitu dalam. Aku teringat tawa warga yang seolah mengiris harga diriku. Malam itu, meski tubuh lelah, Budi tetap menyiapkan gerobaknya. Aku melihat ia memeriksa bahan bakso satu persatu, memastikan semuanya segar. "Besok Mas akan keliling lebih pagi. Kalau kita rajin, insya Allah rezeki tidak akan kemana," katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku masih gundah. Di dalam batinku, aku berdoa, semoga Allah menunjukkan kebenaran dan mengangkat derajat kami di hadapan orang-orang yang meremehkan. Pagi itu, Budi mendorong gerobak baksonya menyusuri gang sempit. Aku ikut berjalan di belakangnya, menunduk agar tak terlalu terlihat. Namun suara bisikan warga tetap jelas terdengar. "Tukang bakso sok alim, istrinya cantik banget, gak pantes," ucap seorang pria sambil tertawa bersama temannya. Hatiku bergetar, aku tak tahan lagi. Aku berhenti lalu menatap mereka dengan mata berair. "Kenapa kalian selalu menghina suamiku? Apa salahnya mencari nafkah dengan halal?" ucapku dengan suara bergetar. Mereka hanya tertawa semakin keras, seakan kata-kataku hanyalah lelucon. Tiba-tiba, Bu Ratna muncul dari teras rumahnya. Dengan nada tinggi, ia berkata lantang agar semua orang mendengar. "Orang miskin itu cukup tahu diri. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Ti. Dunia ini keras, gak semua orang bisa naik derajatnya." Aku terdiam, jantungku berdetak keras. Budi menghentikan langkahnya, menatap Bu Ratna dengan sabar, lalu berkata pelan namun jelas, "Kaya atau miskin bukan ukuran harga diri, Bu. Yang penting kita mencari rezeki yang halal."
Semua orang punya waktunya masing-masing. Namun ucapannya justru disambut gelak tawa. Aku menggenggam tangan Budi erat, menahan tangis. Di hatiku hanya ada luka yang semakin dalam. Sore itu, suasana kampung mendadak panik. Seorang anak kecil terjatuh di jalan hingga pingsan. Orang-orang berkerumun, tapi tak ada yang berani bertindak cepat. Budi yang sedang mendorong gerobaknya langsung berlari mendekat. Tanpa ragu ia mengangkat tubuh anak itu, lalu berteriak, "Tolong bukakan jalan, saya bawa ke rumah sakit sekarang." Beberapa warga sempat terkejut melihat kesigapan Budi. Ia berlari sambil menggendong anak itu, padahal jarak ke rumah sakit cukup jauh. Aku mengikuti dari belakang, melihat keringatnya bercucuran. Di rumah sakit, dokter berkata anak itu butuh perawatan segera. Biayanya cukup besar. Aku melihat wajah Budi pucat, namun tanpa pikir panjang ia menyerahkan uang modal jualan yang sudah dikumpulkannya. "Gunakan ini, Dok. Yang penting nyawa anak ini selamat," ucap Budi tegas. Aku tercekat, hatiku campur aduk. Uang itu seharusnya untuk belanja dagangan esok hari. Namun demi nyawa anak orang lain, Budi rela mengorbankannya. Beberapa warga yang ikut menyaksikan mulai berbisik. Ada yang kagum, ada yang terdiam malu. Tapi masih ada juga yang meremehkan, menganggap Budi hanya mencari simpati. Malam itu aku menatap wajah suamiku yang lelah. Dalam hatiku aku sadar, Budi jauh lebih mulia dibanding orang-orang yang menghina kami. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman, seorang pria berpakaian rapi datang membawa map coklat. Ia mencari Budi dengan sopan. "Apakah benar saya bicara dengan Pak Budi?" tanyanya. Budi yang baru saja keluar dari dapur mengangguk. "Iya, saya sendiri. Ada apa, Pak?" Pria itu lalu menyerahkan sebuah amplop tebal berstempel resmi. "Saya dari pihak BAN. Sesuai wasiat almarhum ayah Anda, seluruh warisan perusahaan kuliner nasional diserahkan kepada Anda." Aku terperangah, nyaris menjatuhkan sapu yang kupegang. "Mas, apa maksudnya ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Warga yang kebetulan lewat ikut berhenti, menatap penuh penasaran. Bisik-bisik langsung terdengar, seperti riak air yang membesar. Budi menarik napas panjang, wajahnya terlihat berat. Ayahku memang pemilik usaha kuliner besar. Tapi sejak dulu aku memilih hidup sederhana, karena aku ingin mencari rezeki dengan tanganku sendiri. Aku tak ingin dinilai hanya karena harta. Aku menutup mulut dengan tangan, mataku berkaca-kaca. Sementara itu, warga terdiam tak percaya. Bu Ratna yang sedang berdiri tak jauh dari situ terlihat pucat. Tatapan sombongnya berubah jadi kaku. Ia bahkan sempat bergumam lirih, "Jadi, selama ini dia anak pengusaha." Hari itu, rahasia besar Budi akhirnya terbongkar. Kabar tentang Budi menyebar cepat di kampung. Orang-orang yang dulu mencibir kini mulai menatap dengan kagum. Pak RW bahkan datang langsung ke rumah kami untuk memastikan kebenaran kabar itu. "Budi, jadi benar kamu pemilik baru perusahaan kuliner nasional itu?" tanya Pak RW penuh rasa ingin tahu. Budi mengangguk pelan. "Iya, Pak. Mulai hari ini perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab saya." Tak lama kemudian, sebuah acara kecil digelar di balai warga. Di sana, Budi mengumumkan bahwa ia akan membangun cabang warung bakso modern di kampung ini. Bangunannya jauh lebih besar dan megah daripada yang pernah dilihat warga sebelumnya. Sorak kagum terdengar dari kerumunan. Anak-anak berlarian riang, sementara beberapa orang dewasa hanya bisa menunduk malu, teringat pernah menghina Budi. Aku berdiri di samping suamiku dengan dada bergetar. Aku teringat hari-hari di mana kami menahan perih cemooh tetangga. Kini semua berubah dalam sekejap. Di antara kerumunan, kulihat Bu Ratna berdiri kaku. Tatapan angkuhnya hilang, berganti wajah yang cemas. Ia tidak lagi berani berkata lantang. Budi hanya tersenyum. Tidak ada kebencian dalam matanya, meski dulu ia sering dilecehkan. Dan aku tahu, perubahan besar ini baru saja dimulai. Hari itu kampung kami dipenuhi orang.
Cabang baru warung bakso milik Budi resmi dibuka. Bangunannya luas, berwarna cerah, dan berbeda jauh dari gerobak kayu sederhana yang dulu ia dorong setiap hari. Warga berdiri berdesakan, penasaran dengan acara peresmian. Pak RW memimpin jalannya, sementara Budi berdiri di depan semua orang dengan wajah tenang. "Bapak Ibu semua," ucap Budi lantang, "hari ini saya bersyukur bisa membuka usaha ini di kampung tempat saya dibesarkan. Semua keuntungan dari penjualan bakso hari pertama akan saya donasikan untuk warga miskin di sini." Kerumunan mendadak hening. Beberapa orang langsung meneteskan air mata. Mereka tak menyangka, pria yang dulu dihina habis-habisan justru memberi kebaikan sebesar ini. "Aku melihat Bu Ratna maju dengan langkah gontai." Suaranya bergetar saat berkata, "Budi, Siti, maafkan aku. Aku terlalu sombong, terlalu merendahkan kalian. Ternyata hatimu jauh lebih mulia daripada hartaku." Budi menatapnya dengan lembut. "Kami tak pernah menyimpan dendam, Bu. Kami hanya ingin dihargai bukan karena harta, tapi karena hati." Tangis pecah di tengah warga. Banyak yang menunduk malu, teringat kata-kata kasar yang dulu mereka lontarkan. Kini semua orang menangis, menyaksikan seorang tukang bakso sederhana yang ternyata memiliki jiwa sebesar langit.